Pada saat itu Ismail alaihissalam tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum. Perlu Bapak Ibu tahu, istilah Arab sendiri, Arab itu ada dua macam. Ada namanya Arab asli, ada Arab musta'ribah. Arab asli ini adalah turunan orang Arab yang asli. Dan Arab musta'ribah adalah orang Arab, orang yang bukan Arab terarabkan karena pernikahan atau menggunakan bahasanya. Seperti kasus sekarang Mesir. Mesir itu suku Kipti, bukan orang Arab mereka. Irak, bukan orang Arab. Negeri Syam, Yordania, Palestina, itu bukan orang Arab mereka. Sudan, Jazair, Tunis, Maroko, Afrika Utara, semua itu bukan orang-orang Arab mereka, suku barbar. Tapi mereka dikatakan negara Arab. Kenapa? Karena menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya. Dan pada saat ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab, zaman Uthman bin Affan, mereka menikah dengan orang-orang Arab, dari tabi'in, dari sahabat yang bergabung sama mereka, maka dikatakan mereka orang-orang Arab. Ismail alaihissalam bukan orang Arab, karena beliau dari Ibrahim alaihissalam orang asli suku Babilonia, dari Irak. Ya, gitu. Orang asli Irak, asli orang Irak namanya suku Babilonia. Maka mereka, Ismail berbaur sampai besar dan menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Setelah menikah, tapi tidak disebutkan di sini prediksi umurnya Ismail alaihissalam, karena ini kisah yang cukup panjang, saya ringkaskan melihat waktunya. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengunjungi Mekah. Beliau datang mengunjungi istrinya. Tapi pada saat itu yang saya dapat dalam buku sejarah adalah setelah Ismail menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Datang, dan Ismail ini sangat gemar alaihissalam berburu, sangat gemar berburu. Maka dia pun lagi keluar berburu. Ibrahim datang ke rumahnya lalu bertanya pada istri dari belakang pintu, "Di mana suamimu?" Dikatakan lagi pergi berburu. Berapa lama kira-kira biasa dia berburu? Ya sekitar sebulan baru kembali. Sering kali pergi berburu, sebulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya mengeluh, "Hidup kami susah, hidup kami nggak enak, hidup kami gini." Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah, tidak pernah ada pujian Allah. Maka kata Ibrahim, "Kalau suamimu kembali, titip pesan bahwasanya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia, dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya." Pulanglah Ibrahim alaihissalam setelah ketemu Hajar beberapa hari, lalu kembali lagi ke Palestina. Ismail alaihissalam kembali. Ismail tentu sudah tahu tentang siapa Ibrahim ayahnya, sudah tahu kisahnya dari ibunya Hajar, tapi belum pernah ketemu. Sampai saat itu belum pernah ketemu. Lalu kemudian Ismail pulang ke rumahnya, tanya istrinya, "Siapa yang datang?" "Oh, ada tamu namanya Ibrahim." "Apa yang dia bilang?" Dia tanya masalah-masalah kita di sini, lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan kita semuanya, keadaan kita di sini. Lalu apa pesan dia? Dia katakan, "Gantilah tiang pintu rumahmu." Kata Ismail, "Itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia memerintahkan saya untuk menceraikanmu, maka saya akan antar ke rumahmu." Diceraikanlah istrinya yang pertama. Jadi ini bahasa Ibrahim alaihissalam yang sangat santun agar mengganti istri anaknya. Beberapa bulan kemudian datang lagi Ibrahim alaihissalam. Tidak disebutkan juga pasnya berapa bulan, tapi beberapa bulan dalam buku-buku sejarah. Beberapa bulan setelah itu datang Ibrahim alaihissalam kedua kali. Ternyata Ismail lagi berburu lagi. Kemudian dia datang, ternyata Ismail sudah menikah dengan anak suku Jurhum yang lain. Lalu Ibrahim bertanya, "Bagaimana kabar kamu? Di mana Ismail?" Dia bilang, "Suami saya lagi berburu." "Bagaimana kehidupan kalian?" Istri yang kedua ini semuanya pujian kepada Allah. "Alhamdulillah hidup kami cukup, alhamdulillah kami bahagia, alhamdulillah begini." Selalu muji Allah. Maka kata Ibrahim alaihissalam, "Kalau suami kau kembali, katakan ada tamunya datang bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya." Maka Ibrahim alaihissalam pun tidak pulang ke Palestina, tinggal sama istrinya sampai anaknya Ismail pulang. Lalu bertemulah mereka. Tentu pada saat Ismail pulang ke rumahnya dulu, dia belum ke rumah ibunya. Lalu dia tanya istrinya, "Siapa yang datang?" Dia katakan, "Ada satu orang nama Ibrahim." "Apa pesannya?" "Dia suruh pertahankan tiang pintu rumahnya." "Tiang pintu rumahmu?" Kata Ismail, "Itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia menyuruh saya mempertahankan rumah tangga denganmu." Ringkas cerita, Ismail ketemulah dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka berpelukan. Seterusnya, setelah itu Ibrahim alaihissalam tidak kembali ke Palestina. Ada perintah Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan kepada Ismail Ibrahim alaihissalam. Baru berapa hari saja ketemu dengan anaknya Ismail, perintah yang luar biasa pada saat itu adalah disuruh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Baru berapa hari ketemu anaknya sudah disuruh sembelih. Dan yang luar biasanya, perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi saja. Dan perlu kita tahu, para nabi-nabi kalau mimpi itu semua berita benar. Dia mimpi menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim alaihissalam dalam surah Anbiya, dalam surah Ibrahim diceritakan, dia berkata kepada Ismail,
berkata kepada Ismail bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Inni ara fi manami anni adbahuk fandur madza tara. Maka Ismail menjawab dengan sangat santun, sangat baik, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya Ibrahim dan Ismail AS sepakat, ayo dah kita jalani apa perintah Allah. Dua-duanya pergi sampai ke wilayah Mina. Kalau sekarang itu tepatnya lewat lempar jumroh, untuk melempar jumroh. Pada saat itu datanglah Ismail dan Ibrahim AS di 3 titik di dekat gunung Mina yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk disembelih anaknya Ismail. Dia melihat syaitan datang mencoba mengganggunya, lalu Ibrahim AS melempari 7 kerikil kecil ke arah syaitan tersebut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Di titik 1 syaitannya pergi, di titik 2 kemudian dia datang lagi, dilempar lagi, titik 3 juga begitu. Akhirnya setelah 3 kali dilempar tidak datang lagi syaitannya. Kemudian sampai di tempat sembelihan, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tallahu lil jabin. Pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher anaknya, pedangnya sudah diangkat dan sudah diayunkan, dua-duanya sudah pasrah. Ismail sudah pasrah, Ibrahim alaihissalam sudah pasrah, jadi tidak setengah-setengah. Dan ini kita perlu juga ambil pelajaran di sini, ikhwah-akhwat sekalian. Cobaan Allah SWT itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir. Pada saat sudah betul-betul pasrah, diangkat pedang, dia sudah akan sembelih, ditahan pedangnya oleh Jibril alaihissalam, lalu kemudian digantikan dengan zibhin azim, sembelihan yang agung, maksudnya seekor domba yang besar. Lalu Allah mengatakan, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Hai Ibrahim, kau sudah percaya mimpi yang telah kami kasih, maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi. Digantilah sembelihan tersebut. Lalu kemudian Ibrahim dan Ismail AS diperintahkan oleh Allah setelah itu membangun Ka'bah. Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Syith alaihimussalam semua. Dibangunlah pondasi tersebut. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam mundur untuk melihat posisi Ka'bah sudah rapi atau belum, maka Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi, lalu pada saat beliau turun, beliau sempat loncat ke bawah. Loncatan Nabi Ibrahim alaihissalam dari tempat tinggi itu yang melihat apakah sudah rata bangunan Ka'bah atau belum, ke bawah itu keinjak tanah dan sempat ada bekas telapak kakinya yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah kekalkan itu pijakan kakinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam, coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya, karena memang posisinya berdiri. Karena memang bangunan ini tadinya didirikan dari tanah liat yang dibasahkan lalu dikeringkan lalu kemudian disusun, jadi mudah runtuh, gitu kan. Maka Ismail pun alaihissalam keliling di sekitar padang pasir situ mencari. Tak lama kemudian dia datang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang, tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah, kemudian Nabi Ismail AS membawa dengan bentuk warna hitam. Kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia bilang, dari Allah turunkan kepada saya. Lalu dinaikkanlah batu tersebut, ditaruh di posisi sekarang Hajar Aswad. Setelah selesai tempat tersebut, sudah ada air Zam-Zam tadi, sudah ada tempat Hajar mencari Safa dan Marwa air, sudah ada sembelihan tadi yang tidak jadi, Ka'bah sudah terbangun, sudah ada Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, berkata kepada Ibrahim melalui Jibril alaihissalam, perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat sahih kata Ibrahim alaihissalam, "Wa ma yablughu sauti?" Sampai di mana suaraku ya Allah? Enggak bisa, suaraku enggak mampu nyampein ke seluruh pelosok muka bumi ini. Kata malaikat Jibril, "Ma 'alaika illal balagh." Tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun mencari gunung tertinggi di Mekah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Tapi ini riwayat, sebuah asar, tidak disebutkan tentang kesahihannya. Ringkas cerita Ibrahim alaihissalam, ada yang beriwayat mengatakan naik di atas Ka'bah lalu berteriak mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dalam riwayat ini dikatakan suara Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang. Bahkan Allah SWT menceritakan datang orang-orang tersebut sampai dhamir. Pakai dhamir itu artinya unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan, gitu kan. Diutus, datanglah mereka
dalam ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji.